What is that? That's nothing. Try this. Nicotine's not your problem. Berlatar belakang di negara Amerika, tepatnya di kota San Francisco, cerita diawali dengan memperlihatkan dua orang agen FBI yaitu John Carmack dan Tom Lone, di mana pada momen ini mereka tengah berencana akan menghabisi anggota triad Cina yang hendak bertransaksi narkoba di dermaga ini. Saat aksi baru saja akan dimulai, mereka sudah dikejutkan dengan banyaknya anggota triad yang sudah mati tak karuan, di mana saat terus menelusuri, John tak sengaja mendapati sebuah peluru titanium, dan John seketika itu langsung paham akan sosok siapa di balik peluru ini. Ya, tak lama setelah aksi baku tembak berlangsung, muncul sosok di balik peluru perak tersebut yang ternyata adalah mantan agen FBI juga. Dan usut punya usut, ternyata pria yang diketahui bernama Rock itu kini bekerja dengan geng Yakuza Jepang yang merupakan musuh bisnis dari geng triad itu sendiri. Ketika John akan dieksekusi, Tom datang dengan tepat waktu untuk kemudian langsung menembaki Rock saat itu juga, di mana itu cukup membuat Rock terluka parah, meski pada endingnya Rock masih bisa tetap kabur. You really think Rogue was working for Yakuza? You never know who's working for who. Beberapa hari setelah kejadian itu, mereka sudah tidak lagi mendengar kabar tentang Rock, dan daripada memikirkan itu terus-menerus, mereka memutuskan untuk berlibur bersama-sama. Namun di saat itulah, sesuatu yang tak diduga-duga harus terjadi kepada Tom, karena saat John tengah dalam perjalanan menuju ke rumahnya, Rock tiba-tiba muncul dan langsung menghabisi keluarga Tom, dan naasnya, Tom juga ikut tewas dalam aksi yang dilayangkan oleh Rock. John, honey. We got 3 fatalities. What? 1 male, 1 female. Dari sini, John bersumpah akan mencari Rock dimanapun dia berada, dan ia berjanji akan membunuh Rock dengan tangannya sendiri untuk membalaskan dendam kematian rekan terbaiknya tersebut. Tiga tahun kemudian, setelah membunuh Tom waktu itu, Rock mengoperasikan wajahnya sendiri untuk mengganti identitas yang baru. Dan ini dia sosok Rock saat ini. Dan pada momen ini, ia tengah menuju ke salah satu markas Yakuza untuk menghabisi semua anggota Yakuza yang ada di dalamnya. Loh, kok dihabisi? Ya, faktanya Rock diam-diam telah mengkhianati kelompok Yakuza, lalu kemudian diam-diam juga bekerja sama dengan geng triad. Dan sejauh ini sih, belum diketahui jelas apa tujuan dirinya melakukan itu. Tapi satu yang pasti, Rock sengaja melakukan ini semua untuk mengadu domba kelompok mereka berdua. Get these people out of here. Merasa mendapat petunjuk, John dibantu rekan-rekannya mulai melakukan penyelidikan yang diawali dengan mengumpulkan semua data dari kedua geng tersebut, di mana lewat data-data itulah mereka akhirnya mengetahui permasalahan kedua kelompok itu di masa lalu. Dan John sangat meyakini tujuan Rock memang ingin mengadu domba kelompok mereka. Kelompok Yakuza sendiri dipimpin oleh seseorang yang bernama Shiro Yanagawa, sementara untuk geng triad sendiri dipimpin oleh orang Cina yang bernama Li Chang. For the first time in 3 years, we got a real shot at getting Rogue. Keesokan harinya, Rock memulai aktivitasnya dengan pergi menuju kediaman Li Chang, di mana Li Chang langsung memberikan Rock misi yang baru. Dan misinya apa? Li Chang meminta Rock untuk mengambil sebuah harta berharga berbentuk kuda dari tangan Yakuza, karena pada faktanya, benda berharga tersebut dahulu adalah milik dirinya yang diambil paksa oleh bos Yakuza. Menurut informasi, barang tersebut akan tiba malam ini lalu akan dilelang bos Yakuza di San Francisco. Dan karena ini adalah bagian dari misi Rock, Rock pun dengan senang hati siap menjalankannya. These two are the T brothers. They will give you everything you need. Sementara itu, adegan berpindah di tanah Jepang, dan inilah sosok dari Shiro Yanagawa, si bos Yakuza, di mana pada momen ini Shiro meminta anaknya untuk pergi
pergi langsung ke San Francisco karena Shiro sangat khawatir benda berharganya tersebut akan diambil oleh musuh-musuhnya. Lalu, tepat pada saat yang bersamaan itu pula, John juga masih berupaya mencari tahu keberadaan si Rock, dan lewat bantuan salah satu mantan agen FBI, John akhirnya mendapat satu petunjuk tentang si pembuat peluru titanium yang digunakan oleh si Rock. My friend over in Brussels, the guy that make those titanium bullets, these guys, they both specialize in facial reconstruction. Kembali ke si Rock, kedua triad yang diutus untuk membantunya berhasil menyokong polisi korup untuk memperlancar aksinya nanti malam, dan karena dirasa si Gondrong tidak berpengaruh apa-apa, Rock pun memintanya untuk tidak ikut dalam misi ini. Lalu tibanya waktu malam datang, aksi pun langsung mereka lancarkan. Out of the car. Yes. Gino. Setelah berhasil mendapatkan benda tersebut, Rock dihadiahi sejumlah uang dan satu wanita untuk menemaninya. Dan dari peristiwa perampokan ini, para agen FBI langsung bisa menyimpulkan bahwa para perampok pasti dibantu pihak kepolisian. Hold on just a damn minute. Are you trying to say that cops did this? For all we know, it could have been one of you guys. Untuk memastikan kecurigaan itu, John pun langsung mendatangi si polisi lalu menginterogasinya. Dan lewat desakan itulah, akhirnya si polisi mau mengaku juga. Tapi saat akan diamankan, dari kejauhan, Rock langsung menembak si polisi. Sehingga aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Setelah mengetahui salah satu lokasi yang Chang miliki, John bersama rekan-rekannya langsung mendatanginya saat itu juga. Dan ketika hendak memeriksa tempat tersebut, John akhirnya bertemu juga dengan si Rock. Dan walaupun John belum bisa membawanya, paling tidak ia sudah mengetahui wajahnya. Maybe you remember my partner. Tom Lone. Do you remember that? Come on, man. It'll be another day. And on that day, you and I are gonna finish this. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan menggunakan kostum Yakuza, Rock membuat kegaduhan untuk memancing keributan antara Yakuza dengan triad. Dan saat pertarungan itu berlangsung, Rock menunggu lalu menikmatinya sambil memantau dari kejauhan. Dan tibanya satu anak triad hendak kabur. Saat itu juga, Rock langsung membunuhnya. Ready for a war. Tanpa buang-buang waktu lagi, John bersiap-siap akan memantau kediaman salah satu markas Yakuza karena John sangat meyakini triad akan balas dendam atas kematian anggotanya. Dan benar saja, di luar sepengetahuan Bos Chang, diam-diam sahabat si Gondrong datang membawa pasukan ke markas Yakuza. Dan dengan ini, aksi pertempuran antara kedua gangster itu pun tak terhindarkan lagi. Cover me. Suneki-sama. On 3. What? 3. FBI, drop your weapons. Sayangnya, salah satu rekan John harus tewas karena tertembak oleh Yakuza, dan hal itu jelas memicu kemarahan si John. Sehingga dengan sangat terpaksa, John pun memilih untuk membantai semua Yakuza yang ada di situ. Japan. This is Japan. Usai berhasil mengadu domba yang menghabiskan banyak anggota, Rock pun langsung melanjutkannya dengan melaporkan tindakan sahabat Gondrong kepada Bos Chang. Dan agar tidak dicurigai, tak lupa ia juga datang ke markas Yakuza untuk menerima perintah, di mana kali ini Rock diminta untuk kembali mengambil barang berharga tersebut. Dan Bos Yakuza juga memintanya untuk membunuh Chang beserta keluarganya.
They will assist you in this task as you best decide. Setelah menunggu cukup lama, John akhirnya berhasil menemukan dokter yang mengoperasi wajah si Rock, dan dari sinilah John bergerak cepat untuk memberitakan satu anak buahnya agar memata-matai si Rock, di mana tepat di waktu inilah Rock mulai melancarkan aksinya, dan Rock tanpa ampun langsung membunuh Chang serta seluruh anak buahnya. Clark, we got some major action at the Chang Mansion. Saat tiba akan mengeksekusi anak serta istri Chang, Rock memilih tidak melakukan itu dan justru kembali mengkhianati Yakuza dengan cara membantai mereka semua, di mana tindakannya tersebut jelas terjepret kamera anak buah si John, dan itu akan menjadi bahan bagi si John untuk melaporkannya ke bos Yakuza. Seen the photos? Sir. He's using them. Playing both sides against each other. John, you're never gonna believe what just flew in. Ya, pucuk dicinta, ulang pun tiba. Bos Yakuza sudah tiba di San Francisco untuk mengatur lelang benda berharga miliknya. Dan sebelum menemui si Rock, si bos meminta anaknya untuk kembali ke Jepang karena kondisi di sini sudah tidak memungkinkan lagi. Tak lama setelah itu, datanglah John beserta seluruh rekan-rekannya lalu memberikan bukti itu kepadanya. Dan tibanya hari kedatangan si Rock, bos Yakuza pun langsung bersiap-siap mengeksekusinya saat itu juga. And now it is time for your reward. Betrayal cannot be forgiven. Akan tetapi, tidak semudah itu Ferguson. Karena sekali lagi, Rock ini jauh lebih cerdas dari yang dibayangkan, di mana untuk barangnya saja, ia hanya membawa barang palsunya, dan ketika menemukan celah, disitulah Rock mulai beraksi, sehingga lagi-lagi pertarungan pun tak terhindarkan. Ketika sudah berhasil menghabisi semua anak buah Yakuza, Rock langsung menantang Shiro untuk bertarung, dan disinilah akhirnya terkuak sebuah fakta bahwa ternyata Rock ini sebenarnya adalah Tom Lone, sahabat dari si John. Jadi, dahulu saat terjadi pembunuhan kepada keluarganya, Tom ini berhasil mengalahkan Rock yang asli lalu membunuhnya, dan karena waktu itu ia sudah kehilangan anggota keluarganya, ia pun memilih untuk balas dendam, dan agar semua tidak ada yang mengetahui niatnya itu, Tom pun merubah wajah serta suaranya sama seperti suara Rock, sehingga nantinya misi balas dendam itu bisa terwujud total. Dan terbukti dengan cara itu ia berhasil sampai di tahap ini, dan itu cukup membuat bos Yakuza lumayan terkejut. So, you're Tom Lone. Sebelum mati, Shiro membuat pengakuan yang cukup membuat Tom terkejut, di mana ternyata semua info tentang keluarganya John lah yang memberikannya, karena tanpa sepengetahuannya John rupanya masih terikat kerjasama dengan geng Yakuza. Entah benar atau tidak ucapannya tersebut, Tom pun langsung menemui John saat sudah membunuh Shiro, dan disinilah mereka akhirnya terlibat perkelahian. Why did you do this? You're not him. You can't be. Look at my eyes, John. Rupanya benar, John lah orang yang memberitahu lokasi tempat tinggal Tom, karena pada saat itu Tom diincar akibat berani menembak Rock di scene awal tadi, dan alibi saat meminta alamat ke si John, Yakuza hanya akan melukai Tom saja, tidak akan sampai membunuhnya. Nah, alasan itulah yang membuat John akhirnya memberikan alamat sahabatnya sendiri, meskipun pada kenyataannya itu semua tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan si John. Walaupun sudah menceritakan semuanya, Tom tetap tidak mau memaafkan John, dan ia tetap membunuhnya. Setelah semuanya selesai, Tom pun memilih untuk meninggalkan kota San Francisco, lalu memulai hidup baru dengan identitas yang baru. Tamat. Oke bos, thanks for watching. See you the next video. Peace always and see you again man.